Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjelaskan ya tindak lanjut dari video saya kemarin yang ini nih ya. Teman-teman bisa lihat yang dimana masih banyak ya, karena ini baru. Masih banyak teman-teman TKP yang ngejapri saya, bahkan udah dibahas di grup, "Bang, tolong dong penjelasan detailnya bagaimana cara menggunakan broker ini." Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin ya sekali lagi saya akan menyampaikan bahwa mungkin video ini agak panjang nanti ya. Nah, biar panjang yang penting mungkin teman-teman yang belum paham tentang gimana cara bertrading di forex, ya mungkin nggak masalah ya. Yang masalah bagi orang-orang yang sudah paham terus mungkin nggak butuh penjelasan saya di sini. Yang butuh yang bisa diambil silakan ambil, kalau yang nggak butuh ya yang poin-poin pentingnya aja yang dilihat ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini mungkin masih ada teman-teman yang belum paham, "Bang, ini broker apa sih, Bang?" Nah, di sini saya tuliskan ini nama brokernya adalah Will Trade ya. Will Trade. Nah, Will Trade ini ketika kita cari di Play Store itu ada dua macam ya. Ada yang hijau ya, ada ikonnya yang hijau, ada juga yang kuning ya. Jadi teman-teman jangan salah. Kalau yang saya pakai ini yang kuning ya, yang kuning. Bukan yang hijau ya, yang kuning. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan link di deskripsi biar teman-teman bisa langsung ngedaftar di link tersebut ya. Nah, mungkin teman-teman pasti pada ya maaf ngomong, mungkin ada yang sudah negatif thinking, "Bang Mul, ini afiliasi lagi nggak?" Bukan ya. Jadi saran saya tolong teman-teman bedakan ya, mana link afiliasi dan mana yang referral. Perasaan kalau yang antara perbedaan dua ini saya udah jelaskan deh sebelumnya ya. Afiliasi mana referral ya. Nah, kalau kita ngomong afiliasi itu lebih ke hubungan kerjasama lebih mendalam ya, lebih poin utamanya itu lebih ke keuntungan. Kalau afiliasi, kalau referral ya sekali lagi, referral itu hanya sekedar mempromosikan, ibarat jualan produk. Orang mau beli atau enggak, yang penting abang-abang udah menawarkan, itu aja ya. Jadi bedakan afiliasi sama referral ya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Di sini saya menggunakan, jelas-jelas terlihat di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya menggunakan akun demo ya. Dalam artian di sini supaya saya menjelaskan bisa lebih detail ya, bisa lebih fokus. Karena saya menjelaskan nanti di sini kan juga saya akan OP ya, biar teman-teman paham gimana cara OP dan memahami bagaimana kita melakukan OP ya. Nah, oke, di sini sebelum kita masuk ke poin-poin utamanya, di sini mungkin saya akan tunjukkan dulu ya, saya akan tunjukin dulu untuk tab-tab yang bagian bawah ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau yang saya tunjuk ini adalah pasar, dalam artian ini ada perkumpulan market yang akan bisa kita perdagangkan ya, baik dia mata uang, mau kripto, mau saham dan sebagainya. Nah, terus yang aktif sekarang ini yang posisi ini, yang ini nih ya, yang lagi nyala posisi. Nah, tampilannya yang ini nih ya, yang ini nih. Tapi nanti untuk penjelasan lebih ke dalam nantilah ya. Terus yang ini aktivitas, nah ini juga nanti. Terus yang utamanya di sini di profil ya. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan registrasi, nah di bagian sini nih teman-teman bisa mengatur ya untuk verifikasi dan sebagainya ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke sini dulu ya. Karena sebelum saya masuk ke penjelasan yang ini secara keseluruhan, karena utamanya tuh di sini. Saya akan masuk ke tab yang ini dulu, ke pasar ya. Nah, oke, saya akan masuk ke tab pasar ini nih. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, di sini ini ada berbagai macam pilihan market yang bisa kita perdagangkan. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ada forex, ada indeks, ada logam dan ada kripto.
ya, banyak kan. Nah, untuk forex sendiri teman-teman bisa lihat nih. Nah, banyak kan. Sekali scroll saya banyak banget ke bawah. Terus di sini indeks nih. Nah, indeks nggak terlalu banyak juga yang pakai, ya, tergantung sih ya. Terus logam di sini ada XAUSD-nya, XAGUSD-nya, dan terakhir sini kripto. Nah, kripto di sini ada BTC, ada ETH, XRP, WRX, Doge, EOS, dan seterusnya, banyak ya. Jadi BTC ini teman-teman pasti sudah tahu lah, BTC ini adalah Bitcoin, ETH adalah Ethereum, XRP, dan seterusnya ya. Nah, oke, di sini mungkin saya akan melihat pertukaran mata uang dengan spread terkecil. Nah, jadi satu hal yang teman-teman harus pertimbangkan untuk memilih satu broker itu adalah teman-teman harus melihat adalah spreadnya ya, spread. Nah, spread itu apa bang? Nah, spread itu kalau di broker lain itu tulisannya sebaran ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat. Nah, Euro USD spreadnya besarannya kayak gini, 0, 1 ya. Dia naik lagi, turun lagi ya. Nah, itu. Jadi naiknya ke 1, turunnya ke 0. Terus ini spreadnya juga kecil. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, bang, spread itu apa sih bang? Nah, spread itu adalah selisih nilai ya, selisih nilai jual dan beli ya. Jadi contohnya gini, biar teman-teman lebih paham. Kita kalau mau beli emas di Pegadaian ya, hari ini kita beli misalnya nilainya 900.000 ya, 900.000. Nah, besok kita jual lagi ke Pegadaian, mungkin ngambilnya tinggal 875 atau 850.000. Nah, selisih dari angka ini itu adalah menjadi spread harga kesepakatan antara harga jual dan harga beli. Nah, selisihnya itu kemana bang? Itu nanti punyanya daripada Pegadaian. Nah, di sini juga sama. Nah, kenapa broker ini? Ya, saya bukan menawarkan untuk harus pakai, enggak, semua kembali ke abang-abang semua. Nah, kenapa saya tertarik untuk broker ini? Karena saya melihat dari spreadnya. Nah, banyak kan yang bertransaksi di Euro USD nih. Nah, spreadnya itu kecil banget ya. USD JPY ini kecil, ini kecil, ini kecil. Coba lihat. Nah, enak kan? Dalam artian selisih itu yang akan menjadi milik daripada broker. Kalau di sini milik daripada Pegadaian, maka besaran-besaran ini, spreadnya ini itu yang menjadi milik daripada broker. Nah, bang, kenapa broker udah motong duluan? Ya wajar lah, mereka yang punya broker kok ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan memilih melakukan OP di Euro USD. Saya akan klik Euro USD nih, Euro USD. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya geser dikit-dikit ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat, sejenak dilihat dulu lah. Untuk masalah penjelasannya nanti akan saya jelasin ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke penjelasan bagaimana cara melakukan OP dan bagaimana untuk memperhitungkan besaran OP, besaran lot yang ada di Euro USD ini, maka saya harus melakukan OP lebih dulu. Nanti belakangan saya jelaskan ya. Nah, di sini sebelum saya melakukan OP, di sini teman-teman bisa melihat nih. Di sini ada time frame M1, M5, M15, M30. Yang dimaksud M itu menit ya. Jadi di sini 1 menit, ini 5 menit, ini 15 menit, ini 30 menit. Nah, yang ini H1 itu maksudnya horse, 1 jam. Ini H4 berarti 4 jam. Di sini ada day 1, day 1. Maksudnya day 1 berarti 1 hari ya. Ini bahkan ada sampai W1 minggu, 1 minggu ya. Nah, jadi di sini untuk week 1 teman-teman bisa lihat nih, saya klik. Nah, ini kan D1 sama W1. Nah, sekarang saya akan melakukan OP ya. Tapi kalau kita melakukan OP kan tentunya kita analisa dulu tuh dari candle-candlenya. Nah, sekarang kalau kita menganalisa dari candle sekecil-kecil ini ya, ini kan ada rada ribet nih. Nah, gimana bang caranya untuk kita bisa melihat tampilan candle biar lebih besar? Nah, ini kita bisa klik yang tampilan ini nih, ini ya, yang kanan ini ya.
Jadi saya akan klik, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan. Nah, karena di sini ada indikator ya. Ini nih, ini kan indikator nih. Oleh karena saya nggak terbiasa pakai indikator, maka jendela indikator ini saya tutup. Ya, saya tutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi nih. Untuk tampilan ini dia berada di time frame 1 menit. Nih, teman-teman bisa lihat ya. 1 menit. Dan time frame ini kita bisa rubah. Nah, ada tampilan 15 menit, 30 menit, 1 horse, 1 jam, 4 jam, 1 day ya, atau 1 hari, dan sampai 1 minggu. Nah, di sini saya akan melakukan OP jangka pendek ya. Kalau kita menganalisa di misalnya 1 hari, nah, maka tampilan grafiknya, tampilan candlenya kayak gini. Nah, yang dimaksud day one atau 1 hari itu berarti perpindahan candle. Setiap candle itu terjadinya 1 hari ya. Setiap candle terbentuk itu terjadinya selama 1 hari. Misal yang hijau ini nih ya. Jadi lahirnya dan terbentuknya candle hijau itu terjadinya selama 1 hari. Jadi 1 hari itu dia naik turun ya. Nah, demikian pun dengan candle-candle yang ini nih ya. Meskipun candle jadinya doji, itu tetap berlakunya 1 hari loh ya. Nah, jadi karena di sini saya akan menjelaskan supaya hasilnya langsung terlihat, maka di sini saya akan mengambil analisa di time frame kecil ya. Namun sebelum kita melakukan OP, ada salah satu ya, mungkin nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan OP di jangka pendek dan jangka panjang ya. Nah, oke, di sini kita lihat dulu ya. Untuk market yang sepotong ini nih ya. Yang sepotong ini, yang ini, teman-teman bisa melihat ya. Ini marketnya lagi kuat turun ya. Ini untuk time frame 30 menit. Nah, karena saya pengen waktu pendek, saya mau lihat di 5 menit. 5 menit. Nah, 5 menit juga rupanya dia masih rada kuat untuk turun ya. Di sini masih kuat turun. Oke, jadi di sini nanti saya akan melakukan OP, teman-teman. Saya akan melakukan OP di sini. Saya melakukan OP ya. Saya akan klik jual dulu. Nah, jual. Oke, berhasil buka pesanan. Saya mengerti. Nah, sebelum kita pindah ke penjelasan lebih detail untuk masalah OP ya, di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Yang ini ya. Teman-teman harus tahu dulu nih yang paling utama ya. Kalau tadi di atas saya kan sudah ngejelasin ini time frame-nya ya. Time frame-nya sampai di sini kan teman-teman sudah tahu nih. Terus ini juga grafiknya teman-teman udah tahu. Nah, untuk kita melakukan OP, pilihannya kan hanya antara 2 nih, sell sama buy. Nah, yang sell-nya tuh yang ini. Nah, yang buy-nya yang ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, Bang, kok tampilannya tombol merah doang, tombol hijaunya mana? Nah, kalau kita mau buy atau tombol beli, maka ini kita klik yang ini. Maka otomatis tampilannya pun akan menjadi hijau di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, hijau. Kalau kita klik yang ini, jual, maka otomatis tombolnya pun jadi merah dong ya. Coba lihat nih. Nah, saya klik hijau. Nah, makanya jadi jual. Nah, di sini saya tadi kan saya melakukan OP. Nah, karena di sini saya mau klik dulu yang sudut kiri bawah ini, yang posisi ya. Posisi saya klik dulu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa posisi kondisi OP saya tadi itu masih di sini nih. Masih minus 0,08. Bang, itu kalau udah minus loss dong? Bukan ya. Namanya kita melakukan OP, terus ada pemberlakuan spread. Pada saat kita OP, itu pasti tetap akan mengalami floating minus dulu ya, sebelum kita akan profit kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sebelum saya menjelaskan ke area sini loh ya. Sebelum saya menjelaskan ke area situ, saya mau menjelaskan dulu yang ini. Ya, menjelaskan dulu yang ini. Ini kan teman-teman bisa lihat 0,01 besaran lot saya OP menggunakan market euro USD. Nah, 0,01 ini dilihat dari mana, Bang? Nah, oke, kita akan kembali dulu ke
yang tadi ya, ke market yang kita melakukan OP tadi. Nah, di sini ya, yang 0,01 itu tadi yang di sini ya, saya ambil di sini. Nah, ini bisa dirubah nggak Bang? Bisa. Jadi besaran lot ketika kita melakukan OP itu akan berpengaruh pada hasil yang akan kita dapatkan nanti. Nah, tapi ingat, ketika kita melakukan OP itu kan akan dua terjadi kemungkinan. Kalau bukan profit pasti kita bakal loss ya. Makanya di sini kita membutuhkan analisa yang tepat. Nah, untuk besaran lotnya kita bisa rubah di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini saya klik tambah, dalam artian ini bisa bertambah terus ya, karena di sini kalau saya klik minus ini paling terkecilnya itu 0,01 ya. Besaran lot paling terkecil itu adalah 0,01. Nah, 0,01 ini itu kita bisa lihat saldo yang akan kita pakai, yang akan terpakai untuk di perdagangan 0,01 itu besarannya adalah 2,26 dolar. Nah, Bang, kalau 0,01 ini kita tambah jadi 0,2, 0,02, ininya bisa nambah nggak? Pasti nambah. Nanti lihat nih, saya klik 0,02. Nah, hasilnya yang awalnya hanya 2, di sini udah jadi 4,52. Karena lotnya di sini kita udah rubah ke 0,02. Kalau 0,01 tentunya ini berkurang lagi. Demikian kalau ini kita tambah. Semakin besar besaran lot, maka semakin besar biaya yang akan kita gunakan. Nah, oke, sekarang kita langsung ke posisi yang sementara OP berjalan nih ya. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke sini teman-teman. Kalau persoalan analisa candlestick mungkin teman-teman TKP sudah paham ya. Tapi yang paling utama itu yang ini nih ya. Teman-teman harus tahu nih. Karena tingkat safety ketika teman-teman melakukan perdagangan ya, itu harus mengacu di sini ya. Angka-angka ini teman-teman harus tahu nih ya. Nah, oke. Jadi langkah awal yang saya akan jelaskan di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan ada balance nih. Balance ini maksudnya saldo ya. Saldo, terus ada floating profit loss, ada equity-nya, ada margin-nya, ada free margin, tingkat margin, dan evaluasi resiko. Nah, jadi kenapa saya lebih suka ke broker yang ini, karena perhitungannya jelas teman-teman ya. Jadi gini, contoh saya, bukan contoh lagi, saya langsung jelaskan ke tiap-tiap itemnya ya, ke tiap-tiap penjelasannya. Nah, di sini balance tentunya teman-teman sudah tahu ini adalah besaran saldo kita. Ya, balance itu adalah besaran saldo. Terus di sini teman-teman lihat bahwa di sini ada tulisan floating profit garing loss. Namanya garing itu berarti antara dua dong ya. Floating itu artinya mengambang. Status floating mengambang dalam istilah trading itu dalam artian belum ada keputusan dari trader apakah dia bakal ditutup dalam kondisi profit atau loss ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih main 0,01. Nah, main 0,01 itu yang di sini ya, ini nambah lagi kan, udah 0,08. Nah, kenapa Bang dia bisa berubah-ubah kayak gitu? Nah, ini karena masih profit floating loss ya, posisi loss. Kalau dia udah profit, dia akan jadi hijau nih. Jadi tulisannya bukan minus lagi, malah udah plus. Nah, mungkin teman-teman bingungnya di sini. Jadi gini, misal nih grafik ya, misal candle yang lagi jalan tuh, candle yang jalan tuh kan gini nih ya, jalan. Nah, misalnya kita OP-nya di sini, kita OP-nya di sini, kita OP buy ya, kita OP buy di sini. Nah, OP kita di sini ketika candle naik terus ke atas, maka nilai ini akan bertambah terus. Saldo kita akan bertambah. Berapapun besaran yang jumlah pips atau jumlah yang dilewati oleh candle ini, maka itu akan mempengaruhi saldo yang bertambah di sini. Saldo kita di sini pun akan bertambah. Tapi apabila misalnya ini biar teman-teman bisa lebih paham ya, supaya nggak keliru bagi teman-teman yang belum paham ya,
dipahami, tapi kalau yang udah paham tinggal poin-poin utamanya aja dilihat ya. Nah, jadi misalnya grafik turun naik nih ya. Teman-teman OP buy di sini, OP buy ya. Tapi ternyata marketnya turun jauh ke bawah. Maka saldo di sini pun yang minus ini akan bertambah terus karena grafik meninggalkan jauh dari OP yang teman-teman lakukan. Ketika teman-teman OP buy terus dia udah profit, harusnya di close perdagangan di sini. Ya. Kalau udah nyampe misalnya nabrak resisten, pastikan dia turun ke bawah tuh balik. Nah, kalau kita nggak kontrol dia bisa ke bawah, nah berarti besaran lossnya juga akan semakin bertambah kayak gitu ya. Nah, oke, itu untuk penjelasan floating profit dan loss ya. Jadi floating ini masih posisi ngambang, dalam artian saya pun belum mengambil keputusan dengan adanya yang ini ya. Jadi kecuali kalau udah profit dong, terus saya tutup perdagangan. Selama masih minus, saya nggak mungkin tutup perdagangan ya. Terus kita pindah ke equity. Nah, equity atau ekuitas. Nah, istilah ekuitas atau equity di sini. Nah, di sini tentunya teman-teman bertanya, kenapa Bang angkanya beda sama yang ini? Nah, kalau equity besaran dari balance ya, besaran dari balance itu dikurangi ya, balance dikurangi daripada posisi floating ya, itu angka yang ada di equity ya, yang ini besaran balance dikurangi ini floating. Jadi 1344,86 dikurangi 0,13, makanya hasilnya adalah 1344,74 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke margin. Nah, margin ini adalah biaya yang kepake sebagai jaminan ya. Ibaratnya kayak agunan gitu ya. Jadi margin itu kalau istilah dalam bisnis adalah apa namanya itu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah semakin hijau ya. Jadi margin itu intinya adalah nilai jaminan. Ketika kita melakukan perdagangan di sini, OP yang di sini, nah jaminannya itu sebesar $2,16 ya. Nah, ini turun naik nih, hijau merah ya. Nah, jadi kayak gitu untuk margin. Terus untuk free margin ya. Free margin ini adalah, bentar ya, yang ini saya rubah dulu lagi. Nah, free margin ini tentunya yang ini ya, yang free margin tentunya adalah besaran balance dikurangi margin yang kepake untuk OP yang ini. Nah, jadi free margin ini ya, free margin ini adalah balance dikurangi margin ya. Jadi ini dikurangi yang ini. Nah, memang kalau saya ngomong begini pasti teman-teman masih bingung, pasti teman-teman kacau. Tapi intinya di sini loh teman-teman. Suatu saat teman-teman berdagang, melakukan perdagangan, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Mau nggak mau harus ini, biar teman-teman bisa aman ya. Terus kita lanjut ya. Free margin udah, tingkat margin. Nah, tingkat margin, ini dari mana Bang tingkat margin? Nah, tingkat margin itu adalah perhitungan persentase ya. Jadi gini, bentar saya sambil hitung di kalkulator di HP yang satu ya. Saya udah perhitungkan juga tadi nih ya. Jadi tingkat level, biasa kalau broker lain tulisannya ada level margin ya, bukan tingkat margin. Jadi kalau tingkat margin ini dari mana Bang? Tingkat margin itu adalah besaran equity ya, besaran equity dibagi dengan margin yang kepake. Dalam artian equity ya, equity dibagi margin ya, dibagi margin. Nah, jadi itu adalah menjadi tingkat margin. Nah, jadi kalau rumusnya kayak gini berarti 1345 dibagi 2,16, maka hasilnya ini ya, kayak gitu. Nah, terus, nah ini yang paling
istimewa nih di broker yang ini untuk evaluasi resiko ya, evaluasi resiko yang ini. Nah, jadi kenapa ini ada tulisan aman? Dalam artian besaran OP yang saya lakukan di sini 0,01 yang hanya menggunakan margin 2,16 dolar, sedangkan saldo saya 1.344 dolar. Jadi 2 dolar ini nggak seberapa ketimbang ini. Makanya evaluasi resikonya ada di sini, posisi aman. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa tingkatan evaluasi resiko itu ada 3. Yang pertama adalah posisi aman ya. Terus yang kedua posisi evaluasi resiko, tulisannya resiko ya. Terus yang ketiga, kalau besaran margin sudah menghampiri ya, tapi nanti di sini ada hitungannya lagi ya. Itu tingkat ketiganya itu untuk yang bakal tertulis di sini ya. Itu ada tingkat ketiganya adalah tambah margin. Nah, kalau di akun teman-teman sudah tertulis tambah margin seperti ini, maka resikonya bahaya. Bisa-bisa akan terjadi yang namanya MC atau margin call, atau istilah kita tuh loss doll ya. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang hal ini adalah sangat penting ketika teman-teman melakukan OP. Nah, dari kalimat-kalimat saya tadi yang mungkin bisa dibilang membingungkan ya. Jadi kesimpulannya gini, hanya satu. Besaran margin ya. Jadi dari penjelasan saya tadi yang panjang lebar ya. Dan itu harus teman-teman tahu biar nggak bingung. Saya narik kesimpulan bahwa supaya kita berada di posisi aman ketika kita bertrading di broker ini, besaran ini ya, besaran ini jangan sampai ya, besaran margin tolong dipegang kata-kata saya, besaran margin ini jangan sampai mencapai 80% dari saldo. Paham? Jangan sampai mencapai 80% dari besaran saldo. Nah, misalnya besaran saldo 1.000 dolar. 1.000 dolar. Jangan sampai margin yang kepake itu mencapai 800 dolar. Itu intinya. Ya. Jadi kalimat saya yang tadi tuh, yang panjang lebar tadi itu, intinya kesimpulannya untuk saya menyimpulkan biar teman-teman nggak ribet mikirnya, saldo margin jangan sampai pemakaiannya mencapai 80%. Itu ingat. Karena kalau posisi udah 80%, maka status aman di sini berubah menjadi tambah margin. Ya, tambah margin. Dalam artian kekuatan saldo teman-teman nggak kuat lagi. Paham teman-teman? Nah, kalau nggak paham dimundur-mundurin lagi lah kata-kata saya ya. Nah, jadi ini kan teman-teman sudah lihat nih, saldonya bertambah terus ya. Saldonya bertambah terus. Udah 0,33 dolar. Nah, kalau kita pengennya saldo bertambah banyak ya, kita harusnya analisa di time frame yang panjang. Tadi kan saya analisanya di time frame 5 menit. Makanya di jangka waktunya pendek sudah terlihat hasilnya ya. Kalau kita pengen nunggu, oh, Bang Mul saya mau pengennya saya OP saya buka minggu depan. Ya, analisanya di per hari dong, atau bisa juga di per week ya, terserah teman-teman. Jadi kalau abang misalnya teman-teman pengen OP minggu ini ya, minggu pertama, abang-abang pengen buka di 2 bulan kemudian, silahkan, tapi analisa marketnya harus diperkuat dong ya, biar nanti di 2 bulan ke depan teman-teman bisa profit gede ya. Kayak gitu. Nah, paham nggak yang saya maksud? Nah, jadi karena ini baru langkah awal, jadi teman-teman mungkin bisa mempraktekkan bagaimana cara saya melakukan OP tadi ya. Contoh kayak gini ya, grafik, terus teman-teman analisa di sini ya.
Kalau pengen analisa lebih jelas terlihat, maka klik yang ini ya, kayak tadi, biar grafiknya kelihatan jelas. Nah terus jadi kalau teman-teman pengen OP gede ya boleh juga. Jadi kan di sini saya OP-nya hanya 0,01 nih di sini. Nah, Bang Mul bisa nggak OP-nya ditambah lagi? Bisa. Yang penting saldo kita mumpuni, teman-teman. Jadi contoh gini, saya OP lagi nih, saya mau lihat lagi nih di sini. Bentar ya. Misalnya besaran lotnya saya rubah ke misal 1 lot lah. Nah, tapi ini bukan menjadi acuan ya. Ini karena akunnya demo ya. Jadi kalau kita OP dengan besaran 1 lot, maka kita harus menyiapkan margin sebesar $225. Kalau nggak sebesar itu ya nggak cukup lah. Tapi karena ini akun demo, saya tes ya. Ya, saya tes aja. Saya akan bentar ya. Saya di sini sell ya. Jadi kita ikuti aja market yang itu. Sell, saya akan klik jual. Saya akan klik sell. Oke, cek pesanan. Nah, jadi OP kita sudah ada 2 nih, teman-teman ya. OP-nya kita sudah ada 2 nih. Di sini Euro USD besaran 0,01 lot. Di sini juga sama Euro USD tapi OP-nya sebesar 1 lot. Nah, hasil di sini ya, mau profit mau loss di sini itu besarannya tergantung dari besaran lot. Nah, kalau kita mau pengen hasil cepat, nah coba lihat. Kita OP 1 lot baru bergerak sedikit udah plus $5. Sedangkan yang kita OP 0,01 udah dari tadi turun naik, saldonya baru 0,31 ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita mau buka lot besar tergantung kondisi saldo di sini dan memperhatikan ini resikonya aman nggak, terus marginnya seperti saya bilang tadi jangan sampai mencapai 80% dari besaran saldo ya. Ingat ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu. Nah mudah kan menggunakan broker ini. Nah jadi contoh kayak gini, ini udah karena lotnya gede, bergerak dikit udah $7. Ini gitu-gitu aja karena kecil kan. Nah jadi buat teman-teman misalnya ini udah $10 nih, udah lumayan nih, udah lumayan, kita close. Nah oke. Jadi di sini sebelum saya close ya, penjelasan untuk margin tadi. Nah, kenapa margin di sini 217? Nah, 217 itu jaminan atas OP di sini ya. Jaminannya itu sebesar itu ya. Nah, terus tadi ini udah saya jelasin juga, ini udah plus 15,41. Artinya ini ditambah ini ya. Ini udah 17. Nah, naik terus. Nah, jadi nggak perlu lagi karena ini tadi udah saya jelaskan panjang lebar ya. Nah, Bang, terus gimana kalau kita mau close, Bang, perdagangan ini? Nah, bisa aja kalau close ya, kalau mau close. Nah, teman-teman lihat nih, saldo ini kalau kita close perdagangan yang 2 ini, maka saldo ini itu akan bertambah ya. Coba lihat, ini akan saya close, kita klik di sini, kita tutup perdagangan. Nah, kembali profitnya di sini jadi 13.53 ya. Besaran saldo udah berubah jadi 13.53. Demikian pun kalau ini kita close ya. Ingat ini 13.53,86 ya. Ini kita close. Nah, kita tutup perdagangannya. Perubahannya hanya berubah di sini di koma ya. Karena besarannya hanya 0, berapa tadi? Ya, jadi tadi 13.53 udah nambah karena udah komanya tadi udah masuk ya. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi intinya buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang pengen mengenal lebih jauh broker ini, nanti saya sertakan linknya ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekali lagi ini hanya referral, yang mau menggunakan silakan, kalau nggak mau nggak masalah ya, ini bukan afiliasi ya. Nah oke, demikian teman-teman. Untuk karena ini sudah terbilang panjang ya, udah berapa menit nih, udah lumayan, udah setengah jam lebih ya. Jadi mungkin untuk lebih ke depan kita akan bahas nanti bagaimana cara menggunakan broker ini, lebih ke spesifik bagaimana cara menganalisanya ya.
Nah, jadi demikian teman-teman, saya mohon maaf apabila suara saya udah bikin teman-teman muak karena dari tadi saya ngoceh-ngoceh terus. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan seperti saya bilang tadi, ya, ambil ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak, sekiranya bagi teman-teman ilmu ini nggak perlu untuk teman-teman, ya nggak usah diambil ya. Nah, oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.